Halo teman-teman, Bapak Ibu semuanya, salam energi untuk Anda semuanya. Semoga Anda sungguh dalam keadaan yang sehat dan berenergi. Di video ini saya akan mengajak Anda untuk melakukan penelusuran di kaki Bukit Kelam. Untuk Anda ketahui, Bukit Kelam adalah bukit batu terbesar di dunia. Letaknya tepatnya di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Bagi Anda yang belum pernah berkunjung untuk menikmati panorama indahnya Bukit Kelam, jangan lewatkan video ini. Anggap saja Anda berada di Bukit Kelam, ikut bersama dengan saya. Nah, bagi Anda juga yang belum pernah datang ke Sintang, bila mana Anda belum berkunjung ke Bukit Kelam, Anda dipastikan belum datang ke Sintang. Sebagai informasi awal untuk Anda bahwa Bukit Kelam berjarak 18 km dari pusat kota Sintang. Nah, untuk itu silakan Anda saksikan dan simak baik-baik penelusuran yang saya lakukan di kaki Bukit Kelam, dan semoga Anda terhibur. Halo teman-teman, Bapak Ibu, dimana saja Anda berada. Saat ini saya sedang berada di hutan di daerah bukit. Anda bisa lihat suasananya begitu adem, banyak sekali oksigen. Nah, hal ini sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Di saat pagi kita menghirup udara yang segar di bawah pepohonan seperti ini sangat membantu untuk menjaga kesehatan kita. Ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Sintang, yang biasanya ramai dikunjungi oleh pengunjung di saat hari libur, tapi hari ini tidak terlihat. Tapi bagi Anda yang sangat senang dengan udara perbukitan, udara segar yang banyak oksigen, sangat saya anjurkan demi kesehatan Anda. Nah, Anda bisa menyaksikan bahwa saya terus mencoba mendaki di daerah Bukit Kelam. Ya, ini namanya Bukit Kelam. Bukit yang memiliki batu atau bukit berbatu terbesar di dunia, yaitu ada di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, saat ini saya berada di bawah kaki Bukit Kelam. Nah, bila Anda melihat dari arah kejauhan, ketika kita mau mendaki sampai ke puncak tidak kurang dari 3 sampai dengan 4 jam. Dan itu butuh tenaga yang ekstra untuk melakukan pendakian. Jalan yang ada saat ini terus mendaki, saya harus menaiki hati-hati anak tangga yang sudah terlihat licin, penuhi oleh lumut. Ini saya terus mendaki, mencoba mendekati air terjun, meskipun tidak terlalu besar, tapi biasanya di musim curah hujan yang tinggi, airnya sangat dingin dan sangat enak untuk kita menyegarkan tubuh, ya.
Nah, di sini ada 2 jalan. Kedua-duanya ini bisa untuk kita sampai ke tujuan, mau yang lurus atau yang belok kiri juga sama. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang saat ini sedang dalam kondisi yang kurang sehat, semoga melalui video ini Anda bisa terhibur, karena memang video ini dibuat setidaknya untuk membantu Anda yang belum bisa untuk melakukan piknik ke hutan, di mana udaranya benar-benar segar, murni, tidak ada polusi, terutama bagi Anda yang di kota, yang sudah bising, hiruk pikuk dengan udara yang tidak sehat. Ada baiknya dikala liburan Anda melakukan piknik untuk menyegarkan tubuh Anda. Nah, ini perjalanan saya terus mendaki. Saya tidak menghitung berapa jumlah ya semacam anak tangga yang terbuat dari semen. Sudah lumayan tingginya. Mungkin untuk orang yang bobot tubuhnya overload bisa membuat keadaan atau kondisi tubuh yang lelah. Nah, ini pepohonannya masih sangat asli, dan nah, kebetulan di sini terlihat ini kayu kepuak, salah satu bahan untuk membuat kerajinan dan biasanya digunakan untuk pakaian adat oleh suku Dayak dan menjadi kerajinan tangan yang sangat bernilai tinggi. Perjalanan seperti ini sangat menyenangkan bagi saya, dan sebisa mungkin kita menyempatkan diri berbagi waktu di mana kita sibuk selama 5 hari dalam bekerja. Anda yang berada di mana saja, yang mungkin juga punya lokasi wisata, ada baiknya Anda juga melakukan hal yang sama. Kita terus berjalan menaiki anak tangga yang sudah di semen. Udaranya memang benar-benar segar, sangat menyenangkan, walaupun ya sedikit melelahkan. Kita hampir sampai di salah satu tempat perhentian, terlihat dari jauh ya. Kita bisa santai sejenak di sana untuk menghirup udara segar. Semoga perjalanan piknik hari ini menyenangkan, dan bagi Anda yang menyaksikan dapat dikuatkan juga. Halo teman-teman, Bapak Ibu, di mana saja Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Gana Suka, seorang terapis energi. Hari ini saya berada di Bukit Kelam, di kaki Bukit Kelam, bukit batu terbesar di dunia. Sekali lagi saya katakan bukit batu terbesar di dunia, yaitu ada di Kabupaten Sintang, tepatnya di Kecamatan Kelam Permai, Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, hari ini memang sengaja saya melakukan refreshing ke kaki Bukit Kelam. Nah, saat ini memang saya sedang menghirup udara segar, ya. Anda tadi sudah melihat bagaimana saya
berjalan menuju ke lokasi saat ini. Nah, udara di sekitar Bukit Kelap ini sangat segar karena masih sangat alami, belum terkontaminasi oleh apapun. Nah, bagi Bapak Ibu, teman-teman yang dalam kondisi sehat, ketika Anda masih punya kesempatan untuk menjaga kebugaran Anda, ada baiknya dalam waktu tertentu, seminggu atau 2 minggu sekali Anda melakukan kegiatan piknik bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Ada banyak yang bertanya kepada saya, seperti apa proses terapi energi dan sejak kapan saya bisa menjadi seorang terapis energi. Pada video ini, mungkin ini video yang kedua yang pernah saya bahas tentang sejak kapan saya menjadi seorang terapis energi. Tepatnya yaitu akhir Desember 2018 saya memperoleh anugerah untuk bisa menyembuhkan orang melalui terapi energi. Namun perjalanan menjadi seorang terapis tidaklah gampang. Terutama saya menghadapi orang-orang terdekat dengan saya, keluarga saya. Karena apa? Karena mereka tahu saya tidak pernah belajar, tidak pernah berguru dengan siapapun. Untuk dipercaya menjadi seorang terapis energi memang tidak gampang. Jujur saya katakan, hampir sepanjang tahun 2019 saya sangat merasa tidak enak. Meskipun kala itu sudah lebih dari 50-an orang yang sudah saya sembuhkan melalui terapi energi. Tapi karena saya pemula, saya juga tidak tahu sebenarnya apa itu terapi energi. Hanya karena memang saya punya saudara yang mengatakan kepada saya bahwa Anda punya energi lebih. Nah, itu lebih membingungkan lagi bagi saya. Apa itu energi lebih? Lebihnya seperti apa? Sehingga orang bisa disembuhkan. Izinkan saya di video ini menjelaskan lebih panjang kepada Anda, terutama Anda yang belum mengenal saya, atau mungkin juga sudah mengenal karena pertemanan, tetapi belum tahu sebenarnya terapi energi itu bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Walaupun seringkali saya posting bahwa terapi energi itu bisa menyembuhkan penyakit medis dan non-medis. Itu bukan kata orang, tetapi fakta yang membuktikan demikian. Saat ini saya sedang menangani penyakit yang cukup berat. Di antaranya gagal ginjal, ada yang sudah bypass jantung juga, meningitis, usus yang bermasalah, perut besar, dan juga beberapa penyakit yang sudah disembuhkan. Di antaranya TB paru, kalau mah sudah banyak yang sembuh, vertigo, migrain, sakit jantung, lever, ya, hati, kista Bartholin. Nah, itu penyakit yang langka juga. Dan masih banyak lain yang mungkin saya tidak mampu mengingatnya karena sebenarnya saya tidak tahu apa penyakit di dalam tubuh orang. Tetapi itu berdasarkan fakta hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi saya membaca data itu dan bisa dibuktikan hasilnya. Dan itu sangat membantu sekali buat saya. Bagi siapa saja yang mau datang terapi dengan saya, sebaiknya sudah memiliki data hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, terutama sekali saya sangat menyarankan untuk data seminggu terakhir, terutama untuk gula darah, HB, asam urat, TG. Nah, itu sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan.
karena sangat erat kaitannya dengan efek dari terapi. Saya harapkan Bapak Ibu teman-teman, ketika Anda merasa sakit, sebaiknya Anda sesegera mungkin lakukan konsultasi kepada kami di PT Gana Terapi Anugrah. Jangan tunggu, mohon maaf, napas Anda sudah seperti ikan baung atau ikan lele, atau Anda sudah ditolak di RS, atau Anda yang sudah berulang kali masuk RS. Nah, ketika Anda menemui jalan buntu, baru Anda menghubungi saya. Coba saya anjurkan itu mindset Anda balik. Bila menemui masalah, konsultasikan dulu. Karena bisa saja apa yang Anda alami itu bukan murni penyakit medis, tetapi bisa saja penyebabnya adalah non-medis. Nah, oleh karena itu, ketika Anda menemui suatu masalah, sakit penyakit di dalam tubuh Anda, jangan panik, segera konsultasikan. Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali apa yang terjadi saat ini dengan tubuh Anda boleh dikatakan bahwa 90% itu adalah akibat masa lalu. Contoh, Anda yang dulu kuat minum alkohol, kuat juga merokok. Nah, ketika usia Anda memasuki 50-an, muncul berbagai penyakit berkaitan dengan jantung, liver, ginjal, dan lain-lainnya. Itu bukan hal yang aneh. Karena sudah bertahun-tahun, mungkin lebih dari 20-30 tahun Anda sudah memupuk zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh Anda. Saya sangat berharap Anda yang sedang dalam proses penyembuhan diterapi oleh saya, stop merokok, stop minum alkohol, karena sama sekali itu tidak berguna untuk kesehatan Anda. Dan kepada anak-anak muda yang belum pernah merokok, sebaiknya tidak coba-coba untuk merokok. Demikian juga yang belum mengenal dunia alkohol, minuman keras, hindari. Tidak ada sedikit pun efek positif yang bisa membuat masa depan Anda lebih baik. Justru Anda akan menumpuk racun di dalam tubuh dan membuat kesehatan tubuh Anda semakin menurun. Semua penyembuhan saat ini menggunakan media foto. Ya, foto di handphone yang Anda kirim kepada saya. Kemudian saya lakukan full dalam waktu 60 menit atau 1 jam. Nah, saat ini semuanya untuk jam favorit, saya katakan jam favorit itu jam 7 sampai jam 8. Nah, ada waktu tertentu memang saya geser menjadi jam 8 hingga jam 9. Nah, umumnya jam 7 sampai jam 8. Anda berada di mana saja tidak ada masalah. Mau berada di luar negeri, di negara mana saja, atau ketemu langsung dengan saya juga akan melakukan penyembuhan semuanya dengan foto. Nah, bagi Anda yang di saat pertama, ini yang sering kali, bila mana Anda tidak merasakan, saya akan mempertanyakan kembali data 1 minggu terakhir tentunya, yaitu tentang gula darah, HB, asam urat, kolesterol, dan TG. Data-data ini sangat erat kaitannya dengan proses terapi. Jadi, untuk mengetahui apakah korelasinya positif atau tidak terhadap tubuh Anda, maka data itu harus Anda miliki. Tentu Anda harus melakukan cek di laboratorium terdekat atau tempat-tempat yang Anda yakini dapat dipercaya. Dari data yang ada, maka akan sangat jelas terlihat. Contohnya, misalnya
Anda memiliki HB yang rendah. Ya, kalau sudah di bawah 10 atau 11 juga masih kategori rendah. Kemudian gula atau glukosa Anda tinggi. Nah, ini terkadang sulit Anda merasakan, atau juga kolesterol TG yang tinggi, Anda akan sulit merasakan efek dari terapi itu. Ada orang yang saat di terapi pertama tidak merasakan, hari kedua malah gelisah, tidak bisa tidur, hari ketiga baru mulai merasakan ngantuk, baru mulai merasakan organ-organ tubuh yang sakit itu seperti diurut, seperti dipijat-pijat, seperti ditusuk-tusuk. Tapi ada juga yang dari hari pertama setelah terapi langsung merasakan dampak positifnya. Dari pengalaman saya bahwa orang yang bisa langsung merasakan dampaknya itu biasanya masih terkategori yang belum terlalu berat sakitnya, atau katakanlah hanya satu sakit yang dia merasakan, satu penyakit maksudnya yang dia rasakan di dalam tubuhnya. Nah, kalau sudah lebih dari satu penyakit yang ada di dalam tubuhnya, saya tidak bisa menjawab dengan pasti apakah dia langsung bisa merasakan atau tidak. Tapi terkadang memang benar sulit dia rasakan. Nah, oleh karena itu seringkali juga pasien-pasien bertanya kepada saya, berapa lama kami bisa merasakan perubahan, atau bahkan tentu harapannya sembuh. Jujur saya katakan, kalau untuk penyakit yang sudah tahunan, sudah lebih dari 2-3 tahun, perkiraan saya kalau continue terapi itu 1 sampai dengan 3 bulan baru bisa dinyatakan sehat. Nah, sementara dalam waktu terapi itu dari hari ke hari situasinya juga bisa fluktuasi. Terkadang membuat Anda lelah, terkadang juga bisa membuat Anda enak dalam beraktivitas, enak dalam banyak hal. Namun saya sarankan Anda untuk tetap komunikasi apapun situasinya sesaat setelah habis di terapi. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, tempat seperti ini di mana alam masih segar itu sangat baik untuk Anda melatih pernapasan. Caranya adalah Anda tarik dalam-dalam udara, kemudian tahan beberapa menit, lalu kemudian Anda hembuskan secara perlahan. Nah, lakukan ini sesering mungkin, terutama di tempat-tempat yang masih sangat alami ini. Sangat baik untuk kesehatan Anda, sehingga Anda yang sedang dalam kondisi yang kurang enak badannya akan segera pulih. Ditambah lagi Anda bisa menikmati suasana yang sungguh menyenangkan. Kita bisa mendengar suara burung-burung di hutan, warna daun yang masih sangat hijau, kemudian berbagai hal yang mungkin kita tidak bisa nikmati ketika kita hanya berada di dalam kamar saja. Bapak Ibu, semoga Anda punya kesempatan untuk bisa menikmati alam yang indah ini seperti yang saya lakukan saat ini maksudnya. Nah, setidaknya bisa berdampak yang sangat baik untuk Anda. Konon kabarnya bisa membuat kita lebih fresh, bisa membuat kita lebih semangat dalam beraktivitas. Bagi Anda yang belum pernah melihat keindahan Bukit Kelam, ya semoga Anda
bisa turut terhibur dengan video yang saya bagikan ini. Anda bisa melihat dari sebagian kecil posisi di mana keberadaan objek wisata Bukit Kelam di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sebenarnya bukit batu terbesar di dunia ini sangat indah, hanya mungkin belum tertata dengan baik. Masih sangat alami, Anda bisa lihat pohon-pohonnya besar, masih ada. Nah, ini yang ada di samping saya. Saya yakin mungkin pohon ini udah lebih dari setengah abad. Jadi sangat besar sekali dan tinggi. Ya, besar dan tinggi. Biasanya di hari-hari raya, hari liburan, itu banyak didatangi oleh pengunjung untuk sekedar menghilangkan penat, untuk refreshing di kaki Bukit Kelam ini. Nah, Anda bisa lihat ada sedikit tetesan air yang mengalir dari atas. Biasanya kalau musim penghujan lebih deras lagi airnya, dan bak penampungan yang ada di bawah ini biasanya terisi. Nah, ini hari ini kita lihat tidak ada, hanya ada tetesan air ini saja. Dan untuk mengambil momen atau untuk foto-foto keluarga, ini sangat baik sekali. Anda yang belum pernah datang ke Sintang, atau Anda yang sudah datang ke Sintang, jangan pernah lewatkan untuk mampir ke Bukit Kelam, tepatnya di Kecamatan Kelam Permai. Nah, inilah dia keindahan bukit batu terbesar nomor 1 di dunia. Ya, dengan alam yang masih asri, sungguh enak dipandang mata. Saya berjalan sengaja untuk menghirup udara segar, mencari oksigen, mengeluarkan kembali. Dan ini saya lakukan di saat-saat saya memang punya waktu dan harus menyempatkan diri sebenarnya, karena saya seorang terapis juga harus menjaga kesehatan agar tetap bugar. Memang sebaiknya sesering mungkin menghirup udara di area perbukitan, di hutan, atau di gunung, di mana saja yang alamnya masih asri. Semoga video ini dapat membantu, setidaknya Anda yang jarang ke hutan, jadi pengen lihat seperti apa hutan, karena mungkin Anda berada di kota yang sangat sibuk, kota yang penuh dengan hiruk pikuk. Keluarga Anda, anak-anak Anda wajib sebenarnya mengetahui seperti apa alam yang indah yang diciptakan Tuhan untuk kita nikmati. Iya. Oke, semoga Anda terhibur dan tetap semangat melalui video Gana Terapi Anugerah. Melalui jalan yang menurun, sementara di batu ini terlihat banyak lumut, jadi saya harus hati-hati melangkah untuk menurun, karena kalau salah
bisa fatal akibatnya, terpeleset. Karena ini bukit ini benar-benar bukit batu yang asli. Saya baca di pohon ini tertulis, mari kita jaga lingkungan, ingatlah masih ada anak cucu kita. Ini untuk mengingatkan kita semua agar jangan pernah merusak hutan, karena kalau hutan semuanya sudah rusak, maka penyakit akan bermunculan. Kita akan sangat sulit mencari udara yang segar seperti di kota-kota besar. Oleh karena itu, sayangilah hutan seperti kita menyayangi diri sendiri. Tanam pohon-pohon yang sangat berguna untuk generasi muda, untuk penerus. Di sini juga tertulis, kalau kamu buang sampah sembarangan, kita putus. Maksudnya kita juga harus menjaga kondisi hutan ini, jangan sampai membawa makanan, sisa dari makanan kita buang sembarangan. Meskipun tidak ada yang melihat, tapi Tuhan tahu apa yang Anda lakukan, menyebabkan hutan menjadi tidak sehat. Sekali lagi melalui video ini, saya mengajak teman-teman dimanapun Anda berada, Bapak Ibu, terutama di provinsi lain, di kota lain, datanglah ke Kabupaten Sintang. Anda bisa menikmati indahnya pemandangan dengan oksigen yang segar di kaki Bukit Kelam, di Kecamatan Sintang Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini saya sedang berada di tempat perhentian yang kebetulan saat ini tidak ada pengunjungnya. Jadi saya bisa leluasa untuk mengeksplor apa yang ada di kaki Bukit Kelam saat ini. Memang terkesan sepi, seperti tidak terawat, tetapi alamnya masih sangat asli. Oleh karena itu, bila mana Anda masih punya kesempatan, Anda masih dalam kondisi sehat, jangan lupa Bukit Kelam adalah bukit batu terbesar nomor 1 di dunia. Oke, sesaat lagi saya akan meninggalkan tempat wisata ini. Sambil pulang, saya masih mengajak teman-teman, Bapak Ibu semua, bisa menyaksikan melalui video ini, meskipun Anda belum punya kesempatan untuk datang kemari. Semoga suatu saat Anda bisa datang ke Bukit Kelam ini. Di sini masih banyak terlihat tanaman asli. Jadi tanaman, pepohonan, rumput semuanya masih asli, bukan ditanami. Kondisi jalan ini memang di semen, tetapi menurun ketika Anda datang kemari pada saat melakukan perjalanan untuk kembali ke tempat parkir. Harus berhati-hati karena jalan ini agak sedikit basah karena ada lumut, jadi agak licin. Jadi Anda harus hati-hati. Semoga Anda juga bisa suatu saat datang kemari untuk menikmati apa yang saya lakukan saat ini. Tidak ada ruginya Anda membuang uang demi kesehatan Anda, karena kesehatan itu lebih berharga daripada harta yang Anda miliki saat ini. Apalah artinya Anda memiliki banyak uang, memiliki banyak harta di mana-mana, tetapi Anda banyak pantangannya karena sakit,
tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu, tidak bisa minum ini, harus bolak-balik ke RS, itu akan membuat Anda justru lebih menderita. Syukuri apa yang Anda miliki, berbagilah selagi kita punya kesempatan untuk berbagi, sehingga Anda selalu terberkati, baik ekonomi maupun kesehatan Anda. Nah, jalan ini terus menurun, ya, tetapi kita masih dalam area hutan ini, terus menurun. Sangat baik untuk orang yang sering berolahraga, untuk bisa ya sekedar jogging atau hanya jalan kaki saja, tapi kita bisa menghirup udara yang sangat-sangat segar. Namun harus hati-hati, sekali lagi saya katakan, karena semen ini sudah berlumut, bisa menyebabkan kita terpleset karena licin. Oke, semoga melalui video ini Anda dapat berbahagia, dapat terhibur, dan bila mana ada yang Anda ingin tanyakan, jangan ragu, Anda bisa menghubungi saya di handphone 0811 5697 897. Sampai jumpa di video berikutnya.